Yang kedua, di zaman Soekarno, Palestina itu baru dijajah 22% wilayah yang dijajah. Masih besar dia, masih luas. Masih luas. Ya. Di zaman Soekarno 22% saja Soekarno sudah marahnya demikian. Apalagi sekarang yang sudah dijajah hampir lebih dari 85%. Harusnya logiknya lebih marah lagi kita daripada Soekarno. Hari ini itu begitu. Ya karena Soekarno sekarang masih hidup, mungkin marahnya 2 kali lipat. Begitu kan? Yes. Harusnya itu. Dua hal ini harus menjadi pegangan kita. Menurut saya inilah kekhasan Indonesia lah. Dan itu menurut saya final lah untuk urusan-urusan ini. Toh negara-negara lain juga sudah tahu tentang sejarah bangsa Indonesia. Yes, betul. Sudah jadi kekhasan orang Indonesia. Kalau sudah menentang tentang penjajahan ini, oh ini bangsanya Soekarno, ya betul. Kenapa? Kopiahnya miring. Ini juga peneliti penjajahan ini ya. Coba tanya ke dia mengenai yang Israel. Hanya orang Indonesia itu benar kata Soekarno. Indonesia ada satu negara apa namanya? Kertanegara apa? Satu negara apa gitu, kayak negara dulu gitu maksudnya. Jadi ini di cerita pewayangan dia. Soekarno ceritakan ada satu negara yang negara itu tidak panas, tidak dingin, ya, tidak kaya, tidak miskin, tidak tidak luas, tidak sempit. Yang sedang-sedang saja. Ya itu pokoknya sedang. Ya itu sedang aja. Pokoknya orang nikmat di situ tuh enak gitu. Intinya begitu. Judul lagu. Iya. Jadi Indonesia ada satu negara yang seperti itu. Pokoknya intinya enak lah semuanya. Sedang-sedang saja. Pertengahan itu. Yes. Nah, kata Soekarno, apakah Indonesia mau seperti itu? Dia katakan tidak. Indonesia satu negara yang harus dihajar sampai hancur lebur, kemudian dia bangkit lagi. Dihajar lagi, mau hancur lebur, dia bangkit lagi. Itulah Indonesia. Indonesia itu datang dari satu perjuangan yang berat. Sampai mau hampir mati, hidup lagi, berjuang lagi sampai mau mati. Seperti itulah Indonesia. Tapi begitu gitu. Indonesia tidak bisa dikasih nina bobokan begitu. Indonesia kalau dikasih angin, ini anginnya laki-laki, angin tornado, wah, dia pegangan pohon kelapa kuat. Anginnya laki-laki ya. Walau agak bencong dikit. Itu kuat banget. Luar biasa. Wah, datang angin tornado, pegangan luar biasa ini. Itu Indonesia tuh. Datang lagi angin puting beliung, wah kuat dia. Pegangan pohon kelapa kuat sekali. Ketika angin sepoi-sepoi. Nah itu, ketika dikasih angin sepoi-sepoi Pak, matanya meremelek, aduh enak. Pegangan makin lepas ya, enak lagi terus ya, enak juga kayaknya lagi mimpi. Wah. Seperti itu. Nah Indonesia ketika dihantam, dihancurkan, dia bisa bangkit. Tapi kalau dininabobokan, mati kita. Nah hari ini jangan sampai ke ninabobokan dengan bahasa-bahasa menipu. Bahasa kemanusiaan, bahasa persaudaraan, bahasa persamaan, bahasa-bahasa yang dilakukan untuk penipuan. Nah yang bisa tertipu memang orang-orang yang memang mau ditipu dengan bahasa-bahasa seperti itu. Nah hati-hati dengan begitu. Melihat kilasan sejarah itu juga untuk melihat bagaimana kita mengamalkan pengalaman sejarah dulu di sekarang. Gunanya kan itu sebenarnya. Itu mungkin. Betul. Kalau ada tambahan silahkan. Ya. Ini Pak Afan ini kan kemarin ikut juga. Ya. Kita situ ke kementerian itu. Iya, foto-foto saja. Sekarang jadi fotografernya ya. Kemarin rame Pak Afan ya. Ya, rame. Teman-teman Batko ya. Iya, maksudnya kalau melihat bahasanya ya, komitmen kebangsaan antara pemimpin dengan rakyat di zaman dulu, hari ini juga harus dirawat gitu.
karena hubungan diplomatik Indonesia dan Israel itu yang nggak ada. Bahkan saya lupa Kementerian Luar Negeri itu permennya nomor berapa ya, tapi dikeluarkan di tahun 2019 itu menegasikan tentang itu semua, bahwa memang tidak ada. Bahkan kalau kita analogikan, memang dia masuk dengan permen itu ya di tahun 2009 itu, bahwa 2019 berarti ketika Israel mengibarkan bendera misalnya, berarti menandakan Indonesia mengakui kedaulatan berdirinya negara Israel. Kedua, dia pasti menyanyikan lagu kebangsaannya. Ya kan, kita pernah lihat event-event bola itu pasti menyanyikan lagu kebangsaan, benderanya ini, ya, benderanya juga pasti akan berkibar kan. Betul. Sehingga ini menandakan bahwa komitmen kebangsaan yang bersifat kesejarahan kita sampai hari ini itu bisa diakomodir lewat lobby-lobby politik atau lewat kepentingan-kepentingan politik yang itu nanti bisa merusak citra kita di hadapan dunia. Misalnya kita berbicara bahwa kita Indonesia adalah aktif dalam hal melaksanakan ketertiban dunia, artinya itu sudah tercemar. Kedua, berbicara tentang standar ganda misalnya dari FIFA ya, FIFA berkata bahwa maksudnya Israel itu ikut. Kenapa dari tahun 2022 kemarin itu tentang Rusia itu tidak diloloskan dalam hal event Piala Dunia, dikarenakan karena melakukan kejahatan perang terhadap Ukraina. Kenapa hari ini yang bertahun-tahun, puluhan tahun Israel itu membombardir, seperti yang tadi dikatakan Ustadz, itu disuapi oleh bom, disuapi oleh nuklir, tetapi FIFA memberikan toleransi terhadap ini. Nah, itu sudah. Padahal kalau ngitung-ngitung korbannya kan jauh lebih besar. Jauh lebih besar lagi, betul. Yang baru kemarin ya. Betul. Berarti Indonesia harus punya komitmen terhadap tata kelola perundang-undangan atau tata kelola aturan yang dibuat. Kedua, bagaimana menjaga komitmen kebangsaan ini. Jangan sampai FIFA ini kan maksudnya satu organisasi kecil gitu loh. Dia punya aturan, Indonesia juga punya aturan baku. Betul. Yang mana komitmen kita terhadap apa. Tetapi ya karena yang menghadapi event ini juga adalah mungkin hubungan mesra dengan orang-orang Israel mungkin ya, sehingga tidak mau kekasihnya ini tidak masuk di negerinya, ya dia mengundang gitu. Betul. Padahal kalau tidak hanya saja bicara soal masalah undang-undang, sebenarnya kalau bicara undang-undang, apa sih yang kurang gitu di Indonesia? iya. Undang-undang itu banyaknya minta apa? Sangat banyak itu, Iya. sangat pusing tuh. Iya, nggak usah bicara undang-undangnya ataupun bicara tentang peraturan pemerintahnya ataupun peraturan menteri yang mengatur tentang khusus lagi misalnya. Tapi cukup dengan preambul itu saja sebenarnya. Iya. Itu konstitusi loh masalahnya. Ya kan, yang Preambul itu kan sebenarnya adalah terjemahan global dari seluruh pasal-pasal yang ada Betul. dimasukkan ke sana. Untuk mengatasi itu juga, karena dari pemerintah ya, baik dari kalangan para menteri yang mengangkat bicara soal ini, itu terjadi zonasi ketika nanti terjadi pertandingan Piala Dunia U20 di Indonesia itu, yaitu Israel itu akan main di Bali misalnya. Artinya kita terlepas lagi apa maksudnya sentimen agama gitu loh. Gitu. Artinya dia mau main di Bali, tetapi itu masuk dalam kedaulatan NKRI. Berarti ketika dia main di dalam kedaulatan NKRI, Bali juga terikat dengan peraturan, Bali juga terikat dengan komitmen kebangsaan itu, sehingga dimanapun bumi Indonesia ini haram hukumnya, maksudnya Israel itu harus masuk. Iya. Ya nggak usah ditoleransi lah gitu. Iya, nggak Jangan ada. diberi tolerir lah bahwa karena ini sepak bola gitu. Oh, ini karena perkara agama, dikasih dia main di Bali gitu ya. Bukan itu yang kita bicarakan. Ketika main di Bali misalnya, benderanya berkibar, lagu kebangsaannya dinyanyikan, otomatisnya keterlibatan TNI Polri juga harus melindungi ini dong. Iya, itu jelas, harus. pasti. Karena memang wilayah administratifnya Betul. Indonesia gitu ya. Iya. Berarti sudah benar-benar bahwa Indonesia ini secara hukumnya, secara de facto de jure-nya, sebenarnya ketika Israel masuk itu mereka harus benar-benar jujur apakah mereka mengakui kedaulatan Israel atau memang mereka menantang penjajahan Israel itu. Jika mereka benar-benar menantang sesuai dengan amanat konstitusi, sesuai dengan amanat komitmen kebangsaan kita, maka hari ini juga mereka harus punya nyali untuk bagaimana
tidak membiarkan Israel hadir di sini. Mungkin Israel punya kesempatan bermain, tapi mungkin di negara lain, Ya. tapi bukan di Indonesia. Ini menyoal ini juga nih Ustaz. Kalau misalnya dibilang bahwa kita nggak bisa punya sikap gitu ya, karena ini menyangkut soal masalah event global misalnya. Saya kira salah juga. Karena ini event global tapi lokusnya itu di Indonesia dan kita punya cara main sendiri. Betul. Dan kita sudah menunjukkan itu di dalam konstitusi kita. Betul. Nah, kita tidak hanya memperjuangkan yang tadi saya, dalam bahasa saya bilang ini adalah warisan kebangsaan yang disampaikan oleh Bung Karno. Bukan cuma hanya saja itu. Tetapi kita punya kewajiban juga dalam hal menjaga nilai-nilai konstitusi sebagai anak bangsa Indonesia gitu kan. Betul. Kita punya kewajiban itu menjaga nilai-nilai konstitusi ini biar konstitusi ini selalu hadir dan selalu tumbuh mempersamai dengan pertumbuhan kita dalam negara. Nah itu. Lalu ketika jangan bicara soal masalah karena FIFA itu ngasih sanksi ke Rusia sampai Rusia nggak bisa hadir di Piala Dunia di Qatar misalnya. Janganlah soal masalah itu. Tapi Qatar pun juga menunjukkan sikap dia bahwa sebagai negara yang beragama maka dia larang ban kapten. Yang konon itu adalah bagian yang simbol-simbol LGBT kan. Termasuk Dilarang dia, nggak boleh. wartawan Israel, dan mereka tidak peduli ya. Dan dia kasih sikap itu. Betul. Nah, bahkan padahal FIFA pun juga ngikut ngambil bicara, tapi dia bodoh amat gitu. Sebab ini pertandingannya di negara saya. Dan itu kedaulatan negara kan. Itu betul. Akhirnya jalan saja bagus, bahkan paling sukses malah. Nah, kan kedaulatan setiap negara itu kan dihargai. Tapi apapun itu namanya eventnya, mau global ataupun apa, tetapi ini tempatnya adalah di negaranya. Maka yang harus dijunjung adalah nilai-nilai kedaulatannya. Betul. Nah, itu. Nah, masa kita sebagai basis gitu ya. Terlalu banyak toleransi yang nggak jelas, toleransi orang, kedaulatan kita rusak atau nilai-nilai warisan rusak. Padahal ini Ustaz, saya ini heran juga. Padahal kita ini dikit-dikit bicaranya sejarah. Coba kalau begini, dikit-dikit bicara sejarah. Tapi soal masalah sejarah tentang integritas negara ini sendiri saja kita lupa gitu. Iya. Nah, dia melupakan sejarah ini khusus. Sejarah ini betul. Hanya karena bicara ekonomi. Iya. Padahal ekonomi banyak wilayah ini. Tidak akan sampai. Hari ini Pak lewat Pak Jokowi ya gitu. Pak Jokowi juga bagus kok. Gitu. Iya, Dia bilang bahwa kita punya hutang sejarah terhadap Palestina. Ada dalam, kalau tidak salah di media Indonesia atau apa. Dia pernah mengatakan demikian. Betul. Pak Jokowi itu. Ya olehnya itu gitu. Betul. Kita mintakan lewat kesempatan beliau di akhir periode yang keduanya ini, semoga bisa menunjukkan sikap kita sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh founding father kita, Bung Karno, presiden pertama kita saat itu. Nah, kita harapkan itu. Demikian Ustaz ya. Ini ya sudah panjang lebar juga. Jadi saya kira nanti kita akan sambungkan lagi ketika kemudian ada pihak yang mencoba membalas gitu. Nanti kita jadi kita balas dengan konten yang ilmiah insyaallah yang kita hadirkan. Narasi dibalas narasi, jangan sentimen sentimen. Ya. Nggak apa-apa, balas saja. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi perbincangan kita hari ini memang betul-betul mengingat soal masalah tugas kita sebagai anak bangsa gitu. Bahwa jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Sejarah integritas kita ini memang sebetulnya harus selalu diperjuangkan gitu, sehingga betul-betul kita ini konsisten di dalam hal mengawal perkembangan negara kita ini ke depan dan integritas kita ini selalu terjaga gitu. Jadi tidak ada hal-hal lain yang menjadi sebab ataupun menjadi alasan di mana kita meninggalkan sejarah integritas kita ini gitu. Nah, jadi hilangkanlah semua alasan-alasan itu, apapun urusannya, baik itu hanya memberikan berapa persen kepada ekonomi kita, tapi mempertahankan integritas jauh lebih bagus ketimbang mengambil Rp1 daripada dia yang hadir lalu ya membuat kegaduhan. Kan pada akhirnya kan kita gaduh gitu kan. Betul. Jadi kedamaian negara ini jauh lebih dipertimbangkan ketimbang harus menerima dia sebagai ya teman dalam satu event ini, sportivitas. Apalagi soal masalah sepak bola itu kan mempersatukan. Ya kan, konsep sepak bola itu kan mempersatukan. Jadi ketika besok diambil dan diterima datang saja di Indonesia lalu main, maka berarti kita menganggap dia bagian daripada saudara kita. Karena sepak bola memang konsepnya adalah untuk mempersatukan bangsa-bangsa kan begitu. Nah, jadi memang ya demi integritas saya kira layak kita tolak gitu. Demikian teman-teman sekalian, karena tugas kita adalah mengupdate sejarah, jadi ini adalah kami menyampaikannya kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.